Shalom anak tanggung dan anak remaja seklasis Medan Kuta Jurung. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Salam sehat dan salam semangat dari semua guru yang bertugas pada hari ini. Iya, hari ini kita akan melakukan ibadah di Minggu Advent yang keempat ini. Iya, ayo kita ibadah dan kita juga siapkan semua perlengkapan ibadah kita. Alkitab, buku nyanyian dan persembahan. Tidak lupa juga dengan semua tubuh kita. Kita konsentrasi, kita hanya memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sudah siap? Siap, Guru. Iya. Kita akan bernyanyi. Iya, kita bernyanyi. Aku percaya Tuhanku ajaib. Iya, kita siapkan semua suara kita. Kita bernyanyi dengan sepenuh hati. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawat seluruh kehidupanku. Bersama-sama Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Iya, kita sudah dengarkan dan kita juga sudah menyanyikan lagu pujian. Nah, sekarang kita akan berdoa. Kita berdoa. Allah yang terkasih, Allah yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur Bapa buat hari Minggu yang masih kami nikmati pada hari ini. Hari ini kami akan bersama-sama dengan semua anak KKR, khususnya anak tanggung dan anak remaja seklasis Medan Kuta Jurung untuk beribadah secara daring. Tuhan mampukan kami untuk kami juga bisa mengikuti ibadah ini. Walaupun masih secara daring, kami percaya berkat Tuhan senantiasa selalu hadir dalam hidup kami. Inilah hati, jiwa dan pikiran kami yang akan kami persembahkan untuk ibadah kami hari ini. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami datang dan mengucap syukur. Amin. Iya, kita akan lanjut dengan pujian kita. Kita kembali nyanyi. Kita akan bernyanyi dengan lagu yang ditinggikan. Ya, semua semangat adik-adik kami yang di rumah. Iya, walaupun kita belum bertemu secara langsung ya. Ya, keluarkan suaranya untuk Tuhan. Allah ditinggikan dengan sorak-sorak, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorak. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Dengan sangkakala berbunyi, kebutuhan puji Tuhan. Allah
diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Ya, kita nyanyikan sekali lagi ya dengan semangat. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi, tepukan memuji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Ya, kita akan tetap memuji nama Tuhan. Kita akan memuji nama Tuhan. Nah, judulnya adalah bersyukurlah kepada Tuhan. Kita tetap menyanyikan dengan penuh semangat ya. Baiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya, kasih setianya. Kita nyanyikan sekali lagi, bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya, bahwasanya itu selamanya, bahwasanya itu selamanya, kasih setianya. Ya, kita akan memulai ibadah. Pujian dan kemuliaannya kepada Allah Bapa, karena Dia yang menjadikan dunia ini dan isinya, Dia yang mempunyai kita dan tetap memelihara kita. Dialah Alfa dan Omega, pertolongan dan damai dari Yesus bersama dengan kita. Tuhan dan Juru Selamat kita.
Iya, kita akan memuji nama Tuhan. Kita akan bernyanyi dengan lagu pujian Menyenangkan-Mu. Iya, kita akan membaca pembacaan firman Tuhan. Iya, kita akan membaca firman Tuhan. Kita ambil dari Roma 12 ayat 1 sampai 2. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Beginilah firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa itu baik, yang berkenan kepada Allah dan sempurna. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melaksanakan firman Tuhan di kehidupannya. Maranatha.
Maranatha, Maranatha, Maranatha. Mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Puji syukur kami ucapkan kepadamu ya Tuhan, karena kami akan mau mendengarkan firman-Mu. Bukakan hati kami, bukakan mata kami, bukakan telinga kami, biar mata kami dapat membaca dengan jelas, telinga kami dapat menerima firman-Mu, dan hati kami dapat menyimpan firman-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Berkati juga hamba-Mu yang ingin menyampaikan firman. Kuasai ia dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga firman yang disampaikan bukan dari dirinya, melainkan melalui dirinya yang Engkau sampaikan ya Tuhan. Karena berbahagialah orang yang mendengar firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Inilah doa kami, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Beginilah isi kitab Lukas. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti semua itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh hasil kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atas atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau.
Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil, kata Maria. Sesungguhnya aku itu adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Salam anak-anak tanggung dan remaja. Selamat pagi. Selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Ya, pasti dahsyat ya untuk anak-anak kami. Tema kita untuk hari ini adalah tadi mengenai mau dipakai Tuhan. Tadi kita sudah mendengar bagaimana seorang Maria yang belum bersuami tapi didatangi malaikat yang bernama Gabriel. Katanya Maria akan mengandung seorang anak laki-laki. Betapa terkejutnya Maria, karena dipikirnya dia belum ada suaminya, tapi kenapa dia bisa mengandung? Tapi kata malaikat itu, Roh Kudus ada di dalam kandungannya. Dia merasa tidak yakin, tapi karena perkataan malaikat itu, apa katanya? Di ayat terakhir, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadi ketika malaikat itu mengatakan dia percaya dan dia siap menerima apa yang akan terjadi. Karena kita tahu bahwasanya pada saat Maria mengandung, dengan Yusuf, pasti banyak cemoohan, banyak hujatan yang akan diterimanya. Tapi dia siap menerimanya karena dia percaya bahwasanya Tuhan akan menolongnya. Karena dia berkata, sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Dia percaya kepada Tuannya. Pasti Tuannya mau menolongnya. Jadi cerita di remaja tadi juga mengenai kitab Roma. Tadi kata Rasul Paulus dalam kitab Roma 12 ayat 1 sampai 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihi kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Ini sangat menarik bagi kita. Ternyata kita diingatkan supaya bukan hanya kita ke gereja, bukan hanya kita bernyanyi memuji Tuhan, bukan hanya kita berdoa, bukan hanya kita
mempersembahkan kolekte. Tapi kata Rasul Paulus, mempersembahkan tubuhmu. Karena itulah yang sangat baik bagi Allah. Jangan kamu serupa dengan dunia, tetapi berubahlah. Jadi kita hanya bukan menjalankan kewajiban kita sebagai orang Kristen, bernyanyi, berdoa, ke gereja, atau memberikan kolekte kepada gereja, tapi juga harus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Jangan kita serupa dengan dunia, kata Rasul Paulus, yang mengandalkan dunia dalam kehidupan kita, yang mencari kesenangan. Tidak salah kita ke gereja, tidak salah kita bernyanyi memuji Tuhan, tidak salah kita berdoa, tapi kita juga harus menyerahkan kehidupan kita, diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Inilah yang utama, penyerahan diri total kepada Tuhan. Anak-anak kami, anak-anak tanggung dan remaja, tentu di dalam kehidupan banyak tantangan yang anak-anak kami hadapi. Banyak keindahan duniawi yang kita jumpai. Banyak kesenangan duniawi yang kita alami. Tapi ingat apa yang dikatakan Rasul Paulus tadi. Jangan kamu jadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah, dan pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan sempurna. Boleh kita menjalankan kehidupan di dunia ini dengan mencapai cita-citamu, mencapai keinginan anak-anak kami, tapi jangan lupa akan Tuhan kita. Jangan lupa kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Biarlah Tuhan memakai kita untuk memuliakan namanya. Seperti tadi Maria yang mengandung, padahal dia belum berkeluarga, tapi dia siap menerima hinaan ataupun hujatan-hujatan, karena dia percaya Tuhan yang punya rencana. Jangan takut untuk anak-anak kami. Walaupun menghadapi tantangan dalam kehidupan, tapi serahkanlah hidupmu ke dalam tangan Tuhan.
Biarkan Tuhan yang membentuk kehidupanmu. Jangan takut. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang tetap berdoa dan berseru kepadanya. Karena walaupun banyak tantangan dalam kehidupan, tetaplah berserah kepada Tuhan dan jangan goyah. Minta kekuatan kepadanya dan percayalah, di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, anak-anak kami semuanya, anak tanggung dan remaja, ini pesan minggu ini dalam kebaktian kita. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, jangan lemah, jangan takut. Tetap andalkan Tuhan selalu dalam hidupmu. Karena bersama Tuhan kita bisa melewati tantangan. Kita bisa mencapai cita-cita kita. Kita pasti menjadi pemenang. Rencana Tuhan adalah rencana yang indah. Semoga dalam keadaan kita sekarang juga yang tidak dapat ke gereja, kita tidak dapat bertemu sama teman-teman kita, sama guru. Ini juga adalah tantangan yang luar biasa saat masa Covid ini. Tapi ingat anak-anak kami semuanya, tetap percaya kepada Tuhan dan patuhi perintahnya. Pasti kita bisa melawan Covid ini dengan baik, dengan menjadi pemenang, dan kita bisa, mudah-mudahan nanti kita bisa kebaktian di tahun depan, karena kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Seperti tadi yang dikutip di dalam kitab Lukas tadi, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkiraanmu itu. Kita ini adalah anak Tuhan. Anak Tuhan adalah patuh kepada perintah-perintah Tuhan. Itulah yang dikatakan anak Tuhan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu hari ini yang kami dengar. Kami ingin seperti Maria yang menerima apapun yang Tuhan berikan kepadanya. Walaupun banyak tantangan yang begitu berat dihadapinya, ia tidak takut dan ia percaya kepadamu Tuhan. Begitu juga dengan kami, anak-anak-Mu Tuhan. Kami juga tidak takut akan
persoalan yang kami hadapi. Tapi kami percaya karena Engkau selalu beserta dengan kami. Dan biarlah itu semuanya Tuhan menjadi pegangan hidup kami, dan kami tetap andalkan Tuhan selalu dalam kehidupan kami. Inilah doa di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pengakuan iman rasuli. Kami persilakan remaja untuk berdiri. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Ya, kita akan bernyanyi kasih yang terindah. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak tergila yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Iya, kita akan menyiapkan persembahan kita. Ya, firman Tuhan untuk persembahan kita diambil dari Roma 12 ayat 1. Beginilah firman-Nya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Ya, sambil mengumpulkan persembahan, kita akan bernyanyi untuk persembahan kita. Bila topan keras.
melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hiduplah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan beri hiduplah, kau akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan beri hiduplah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Tuhan terus melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hiduplah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan beri hiduplah, kau akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan beri hiduplah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, karena sampai kebaktian kami ini juga Tuhan masih melindungi kami dan memberkati kami. Tuhan, kami juga sudah mengumpulkan persembahan kami. Kiranya persembahan kami ini dapat dipakai oleh gereja-Mu Tuhan, untuk lebih luas lagi memberitakan firman-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak kami, anak-anak KKR Klasis Medan Kota Jurung Tuhan. Berkati mereka dimanapun berada, baik di Runggunnya. Tuhan berkati mereka semua Tuhan. Berikanlah selalu kesehatan kepadanya, berikan selalu hati yang ceria kepadanya ya Tuhan, sehingga pada masa Covid ini juga ia tetap menjaga kesehatan, ia tetap patuh akan peraturan yang telah diaturkan Bapa, sehingga untuk kedepannya kami bisa berkumpul dan bisa lagi berkebaktian dengan mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk guru-guru KKR Bapa dimanapun dia berada di Klasis Medan Kota Jurung. Berkati juga mereka semua Bapa, berikan tetap semangat dalam diri mereka dalam melayani Tuhan untuk anak-anak KKR-nya. Berikan selalu mereka kekuatan Tuhan, kesabaran dalam menghadapi masalah Covid ini juga Bapa. Berikan dia juga tetap bersama keluarganya juga, ataupun yang belum keluarga, tetap dalam kegembiraan, dalam semangat melayani ya Tuhan. Begitu juga kami berdoa untuk runggun-runggun kami seKlasis Medan Kota Jurung. Tuhan berkati juga semua runggun-runggun kami Tuhan. Pada masa Covid ini juga tentu banyak kendala yang dihadapi. Tuhan tetap berikan semangat kepada seluruh pertua diaken, pendeta maupun jemaat dalam Covid ini. Tetap semuanya menyerahkan segala persoalan ini ke dalam tangan-Mu Tuhan yang campur tangan, sehingga tahun 2021 bisa kami memulai lagi kebaktian kami seperti dari awal, walaupun harus mematuhi peraturan dari pemerintah ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk para pengurus KKR Klasis juga Bapa Medan Kota Jurung. Berkati juga kami semua Bapa kepengurusan ini. Tuhan tetap berikan kami semangat dalam melayani, semangat dalam terus ikut mensupport anak-anak kami untuk mereka juga tetap semangat dan giat dalam kebaktian Tuhan. Ajari kami Tuhan dengan kekurangan kami, sehingga di dalam kekurangan kami
kami bisa menjadi berkat bagi orang lain ya Tuhan. Bapa kami yang di surga, inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya, kita akan bernyanyi untuk mengakhiri ibadah kita. Dia lahir untuk kami. Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Kita nyanyi sekali lagi dengan semangat lagi. Lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Iya, adik-adik kami dengan semangat. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Mari kita berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Kita berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan damai sejahtera, bawalah sukacita dari Tuhan dan terimalah berkat darinya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai engkau sekalian. Amin. Untuk mengadakan kuis untuk semua anak tanggung dan remaja seklasis Medan Kutajurung. Jadi coba didengar baik-baik ya. Yang pertama, bentuk jawaban nanti dari pertanyaan dilakukan dalam bentuk video dan hasilnya langsung dikirim ke HP di bawah ini ya. Nah,
Setelah itu jangan lupa menyebutkan nama dari runggut dan kelas berapa dan waktu pengiriman. Nah, tuh adik-adik kirimkan secepat yang adik-adik bisa ya. Jadi pertanyaannya dicatat ya. Pertanyaannya, adik-adik diminta untuk membuat pidato ataupun khotbah sesuai tema kita pada hari ini. Nah, jangka waktunya atau durasinya itu 5 sampai 7 menit. Jadi, ini kuis yang hari ini diberikan untuk adik-adik. Nah, untuk adik ini kuisnya untuk adik yang remaja ya, anak KKR remaja. Nah, bagaimana untuk KKR yang anak tanggung? Kalau KKR anak tanggung itu membuat lagu TikTok rohani ya, sesuai dengan tema kita pada hari ini. Jadi sudah bisa ya, sudah paham ya, untuk adik remaja membuat khotbah dengan durasi 5 sampai 7 menit. Sedangkan anak tanggung membuat lagu rohani TikTok sesuai dengan tema kita pada hari ini. Ada tambahan, Sarah? Ya, jadi ini adalah ibadah online kita yang terakhir untuk tahun ini ya Guru. Jadi pengurus KKR Klasis mengucapkan ya selamat menjelang hari Natal. Tuhan Yesus memberkati.